AS baru saja mengumumkan blokade penuh atas Selat Hormuz. Jika Iran terus menyerang kapal sipil, maka tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Negosiasi gagal tadi malam, dan pagi ini Trump telah mengumumkan strategi baru. Sejak perang ini dimulai, Iran telah menyerang setidaknya 22 kapal sipil, menewaskan 10 awak kapal, dan membuat sekitar 800 kapal serta 20.000 pelaut terdampar. Karena serangan teroris ini, AET Serekut telah mengumumkan kebijakan baru pagi ini. Inilah yang diumumkan Trump pagi ini. Jadi begitulah, pertemuan berjalan dengan baik, sebagian besar poin telah disepakati. Namun, poin terpenting yaitu nuklir tidak disepakati. Efektif segera, Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbaik di dunia akan mulai melakukan blokade terhadap semua kapal yang mencoba masuk atau keluar Selat Hormuz. Pada titik tertentu, kita akan mencapai situasi di mana semua orang diizinkan masuk, semua orang diizinkan keluar dari pangkalan. Namun, Iran tidak mengizinkan hal itu, hanya dengan menyatakan mungkin ada ranjau yang hanya mereka ketahui. Ini adalah pemerasan terhadap dunia dan para pemimpin negara, terutama Amerika Serikat, tidak akan diperas. Saya telah memerintahkan Angkatan Laut untuk mencari dan mencegat kapal di perairan internasional yang membayar biaya ke Iran. Tak seorang pun yang membayar biaya ilegal akan mendapat jaminan pelayaran aman di laut lepas. Kami juga akan mulai menghancurkan ranjau yang dipasang Iran di selat itu. Siapapun dari Iran yang menembaki kami atau kapal damai akan dihancurkan total. Iran lebih tahu cara mengakhiri situasi ini yang sudah merusak negara mereka sendiri. Angkatan laut dan udara mereka hancur, radar anti pesawat tak berguna, Hamuni dan sebagian besar pemimpin mereka tewas, semua akibat ambisi nuklir mereka. Blokade akan segera dimulai dan negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini. Iran tidak akan diizinkan mengambil keuntungan dari tindakan pemerasan ilegal ini. Mereka menginginkan uang dan yang lebih penting, mereka menginginkan nuklir. Selain itu, pada saat yang tepat kami sudah sepenuhnya siap tempur dan militer kami akan menghabisi sedikit yang masih tersisa dari Iran. Izinkan saya memberi sedikit konteks, karena ini tampak berlawanan dengan yang dilakukan Amerika Serikat minggu lalu. Ingat, baru-baru ini kami mencabut sanksi terhadap minyak Rusia di laut dan minyak Iran di laut. Tindakan tersebut bertujuan menambah pasokan di pasar agar harga minyak turun. Alasan dibalik keputusan itu cukup sederhana. Jika harga minyak turun, maka pengaruh Iran atas selat itu akan hilang. Itu memberi AS lebih banyak waktu untuk melanjutkan perang hingga tercapai penyelesaian yang memuaskan Amerika. Namun, strategi itu memiliki beberapa kelemahan besar. Seperti halnya setiap keputusan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan strategi lama adalah Iran tetap bisa mendapat uang dari ekspor minyak dan kapal mereka masih bisa keluar masuk selat. Selain itu, Rusia kini mendapat uang yang sebelumnya tak bisa didapat karena sanksi minyak di laut dicabut. Namun yang memperburuk situasi, sekutu Amerika seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Bahrain, dan Kuwait sama sekali tak bisa memakai selat itu. Itu berarti Iran mendapatkan uang dari Selat Hormuz, tapi sekutu Amerika tidak karena Iran memblokade kapal-kapal mereka. Pemerintah tentu sudah sadar risikonya saat mengambil keputusan itu. Mereka pada dasarnya bertaruh selama minyak tetap di pasar, asalnya dari Iran atau Rusia tak masalah, karena itu menurunkan harga dan memberi AS Ratikat waktu lebih untuk mencapai penyelesaian lewat perundingan saat perang usai. Tapi sekarang kita tahu bahwa negosiasi sudah terjadi dan Iran tidak mengubah sikap mereka masih memiliki ambisi nuklir yang tidak mau mereka lepaskan. Dan inilah alasan tepat mengapa strateginya berubah. Sekarang, alih-alih membiarkan kapal-kapal Iran datang dan pergi, Amerika Serikat memblokade semuanya. Itu berarti sampai Iran bersedia membiarkan negara lain mengirimkan minyak mereka juga, minyak Iran pun tidak akan keluar dari Selat Hormuz. Ini mencapai hal yang sama seperti yang diperkirakan orang-orang bahwa Amerika Serikat coba capai dengan merebut Pulau Karg. Pulau Karg adalah tempat Iran mengirimkan 90% ekspor minyaknya. Rebut pulau itu dan Iran kehilangan satu-satunya sumber pendapatannya. Nah, memblokade selat pada dasarnya melakukan hal yang sama tanpa harus menurunkan pasukan di darat. Iran kini harus memilih membuka Selat Hormuz untuk semua atau kehilangan seluruh pendapatannya. Seperti yang saya bilang, setiap keputusan ada plus minusnya. Strategi ini juga memiliki kelemahan. Sebelum kita bahas, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu kami di algoritma, apalagi saat membahas berita, karena kadang YouTube tidak menampilkan video kami. Dengan subscribe, peluang kalian menonton semua video kami lebih besar. Sekarang, mari bahas kelemahannya.
Salah satu yang terbesar tentu saja adalah harganya bisa melonjak drastis dalam semalam. Sekarang, Amerika Serikat berharap hal ini akan membuat negara-negara lain menyadari apa yang sebenarnya dilakukan oleh Iran. Mereka sebenarnya berusaha memeras semua orang di dunia yang bergantung pada minyak. Iran ingin harga minyak naik karena itu satu-satunya alat tawar mereka. Jika harga naik drastis, lebih banyak negara akan bersedia terlibat di Selat Hormuz dan memastikan hukum internasional ditegakkan kembali. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih besar. Dan pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat bersedia mencegat kapal tanker Tiongkok yang mengambil minyak dari Iran dan mencoba masuk atau mungkin keluar dari Selat Hormuz? Karena tindakan itu bisa memicu masalah internasional lebih besar dari perang dengan Iran. Tiongkok memang punya masalah sendiri, namun tetap sangat kuat. Kekuatan Tiongkok jauh melebihi Iran, dan saya ragu Amerika Serikat ingin eskalasi di sana. Tapi mungkin memang itu tujuannya. Begini, Tiongkok adalah sekutu dekat Iran. Jika Tiongkok kehilangan akses minyak, Tiongkok mungkin akan lebih menekan Iran untuk melepaskan senjata nuklirnya dan menerima kesepakatan hasil perundingan. Dan, tebak apa? Pagi ini Presiden Trump mengkonfirmasi bahwa negara-negara lain kini bekerja sama dengan Amerika Serikat membersihkan Selat Hormuz dari ranjau laut yang dipasang Iran. Salah satu negara yang disebutkan langsung oleh Presiden Trump adalah Inggris. Silakan dengarkan. Kami memiliki kapal penyapu ranjau bawah air yang sangat canggih, yang merupakan yang terbaru dan terbaik. Tetapi kami juga mendatangkan kapal penyapu ranjau yang lebih tradisional. Dari yang saya pahami, Inggris dan beberapa negara lain mengirim kapal penyapu ranjau, sementara banyak negara tidak memilikinya. Pikirkanlah. Mereka memiliki 28 kapal penebar ranjau. Negara mana yang punya 28 kapal penebar ranjau? 28 kapal untuk menebar ranjau. Negara mana? Mereka sudah benar-benar dihancurkan. Mereka sudah tidak ada lagi. Kita berhasil melumpuhkan angkatan laut mereka yang terdiri dari 158 kapal dan 28 kapal penebar ranjau. Semua kapal mereka kini di dasar laut. Percaya nggak? Kita lakukan itu dalam 4 hari saja. Angkatan udara mereka hancur. Sistem anti, kalau kamu lihat, anti pesawat mereka, semua radar mereka sudah tidak berfungsi. Sistem anti pesawat mereka, program pertahanan mereka, semuanya sudah dilumpuhkan. Mereka tidak punya apa-apa. Yang menyedihkan, aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Kita lumpuhkan semua, termasuk pemimpin mereka. Militer mereka sudah hilang, semuanya sudah hilang. Dibanding sebelumnya, rudal mereka kini tinggal sedikit. Disinilah strategi lain juga terbuka. Misalkan ranjau-ranjau Iran dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Kemudian Angkatan Laut AS Serikat bisa mulai mengawal kapal tanker non-Iran melewati Selat Hormuz. Dan hal ini sudah diuji kapal perang AS Serikat kemarin. Mereka masuk ke Teluk Persia, melintasi Selat Hormuz, lalu keluar kembali. Sekarang kapal perang yang sama bisa digunakan pada dasarnya untuk memberi keyakinan lebih kepada perusahaan-perusahaan pemilik kapal tanker ini bahwa mereka bisa masuk ke Selat Hormuz, mengambil minyak dan keluar kembali. Jika Amerika Serikat melakukan itu dan Iran menyerang kapal sipil atau kapal perang Amerika Serikat, maka Iran yang melanggar gencatan senjata, bukan Amerika Serikat. Dari sudut pandang Amerika Serikat, meskipun negosiasi gagal, gencatan senjata masih berlaku selama kurang lebih 11 hari lagi. Jika Iran ingin menutup Selat Hormuz, mereka harus menyerang kapal perang Amerika Serikat, yang berarti melanggar gencatan senjata yang mereka setujui dan memulai kembali permusuhan. Itu memberi Amerika Serikat alasan untuk melakukan eskalasi besar yang tidak siap dihadapi Iran. Berbicara tentang eskalasi, kita melihat pesan yang seragam dari pemerintah yang sebenarnya belum pernah kita lihat sejak awal perang ini. Sekarang, saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa pemerintahan tidak memberikan alasan kepada publik Amerika tentang mengapa perang ini dimulai. Namun, saat perang dimulai dan di minggu-minggu awal, pemerintah memberikan berbagai alasan mengapa Erik Asad harus bertindak seperti itu. Tapi sekarang, hanya ada satu alasan. Tidak ada lagi kebingungan, hanya satu pesan yang seragam. Pesan itu sederhana, Iran tidak mau melepaskan ambisi nuklirnya. Dan itu diulang dalam setiap pernyataan yang keluar pagi ini maupun tadi malam. Dan itu diulang oleh setiap anggota pemerintahan. Pesan yang seragam memberi peluang lebih besar bagi masyarakat Amerika mendukung langkah berikutnya. Saya rasa itu salah satu tujuannya.
Hal ini juga ditegaskan Presiden Trump dalam wawancara telepon pagi ini. Silakan dengarkan. Dan ini adalah poin penting, Tuan Presiden. Untuk orang-orang di luar sana yang belum mengikuti perkembangan ini secara dekat, bisakah Anda menjelaskan kepada mereka mengapa sangat penting bagi Amerika Serikat untuk melakukan operasi di Iran? Bisakah Anda menjelaskan apa yang mendasari langkah tersebut sehingga sangat penting bagi Amerika Serikat untuk melakukan operasi di Iran? Ya, sangat mudah. Ini pertanyaan termudah yang Anda ajukan. Mereka tak boleh punya senjata nuklir, namun mereka sudah memilikinya dan ingin memperkaya lagi bahan nuklir yang mereka miliki. Seperti yang Anda tahu, kami menghancurkannya dengan pembom B2. Jika tidak, mereka akan punya senjata nuklir dalam sebulan setelah itu. Dengan kata lain, B2 itu, pembom B2 yang indah itu, benar-benar menghancurkan 3 lokasi mereka. Mereka punya 3 lokasi. Dan sekarang material itu kini terkubur jauh di dalam tanah dengan, Anda tahu, bertonton batu. Sekarang material itu seharusnya diambil, tapi kami punya kamera di sana. Kami punya satelit dengan Angkatan Luar Angkasa. Itu salah satu kebanggaanku, Angkatan Luar Angkasa. Sangat penting. Kami mengawasi setiap aspek area itu. Mereka tak bisa bergerak tanpa sepengetahuan kami. Namun itu sangat dalam dan butuh waktu lama untuk mengeluarkannya. Itu adalah serangan yang luar biasa. Jika kami tidak melakukan itu, dalam 1 bulan sejak tanggal itu, mereka sudah akan memiliki senjata nuklir. Jika mereka memiliki senjata nuklir, mereka pasti akan menggunakannya terhadap Israel dan Timur Tengah. Lihat, mereka menyerang 5 negara yang bisa dibilang netral, kurasa. Saya tidak tahu seberapa bersahabat mereka, tapi mereka tidak berada di garis serangan. Mereka meluncurkan sekitar 1.800 rudal ke UEA. Mereka meluncurkan banyak rudal ke Arab Saudi dan juga ke Qatar. Mereka meluncurkan rudal ke Bahrain. Maksud saya mereka benar-benar menjadi gila. Dan semua orang terkejut. Sebenarnya itu bagus untuk kami karena mereka semua langsung bergabung dengan kami, kamu tahu, pada suatu titik. Maksud saya mereka akan ketakutan atau mereka akan bergabung. Mereka semua bergabung dan mereka sangat membantu. Semua negara ini luar biasa, termasuk Kuwait. Ini poin utama yang ingin saya sampaikan. Alasannya menurutmu mereka tak boleh punya senjata nuklir karena akan menggunakannya. Dan itulah yang ingin saya minta kamu jelaskan kepada penonton. Ya, saya rasa mereka akan memakainya, dimulai dari Israel. Satu senjata bisa menimbulkan kerusakan luar biasa yang belum pernah dilihat. Bahkan bisa memusnahkannya kalau bomnya besar. Tidak. Menghancurkannya, satu saja sudah cukup bagi mereka. Dan kemudian mereka akan menyerang Timur Tengah. Dan akhirnya mereka akan datang ke sini. Dia juga mengonfirmasi bahwa Tiongkok dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat atau negara lain di belahan barat untuk memperoleh minyak yang sebelumnya didapat dari Iran. Pernyataan ini mungkin mengisyaratkan AS akan mencoba memblokir kapal Tiongkok saat keluar dari Selat Hormuz. Itu harus kita perhatikan, karena pasti akan jadi bagian penting cerita selanjutnya. Berikut pernyataan Presiden Trump. Tiongkok dapat mengirim kapal mereka ke Amerika Serikat. Tiongkok bisa kirim kapal ke Venezuela. Kami bilang, beli saja dari Venezuela karena kami punya kelebihan kapasitas. Kami akan menjualnya bahkan mungkin lebih murah. Hubungan saya dengan Presiden Xi dari Tiongkok sangat baik. Kami bekerja sama dengan baik dan dibayar banyak seperti yang Anda tahu. Kami belum pernah mendapat uang sebelumnya. Saya mendengarkan Gordon Chang, tapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Kami sudah tegas terhadap Tiongkok. Tegas tapi adil. Dan Anda tahu, itu adalah tempat yang luar biasa. Tapi saya punya hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok, dan mereka sudah mengikuti keinginan saya. Anda tahu, saya memberlakukan tarif yang sangat besar. Saya memberlakukan tarif 100% untuk semua mobil Tiongkok yang masuk. Dan itu menghancurkan Eropa. Mereka merusak Eropa karena merebut begitu banyak pangsa pasar dari Mercedes, BMW, dan lainnya. Dan kita tidak punya mobil Tiongkok di negara kita. Karena mereka akan menghancurkan General Motors, Ford, mereka akan menghancurkan perusahaan-perusahaan ini jika mereka melakukannya. Jadi saya memberlakukan tarif 100%. Dan untuk bersikap adil kepada Biden, dia membiarkannya tetap berlaku, yang cukup mengejutkan bagi saya. Itu salah satu hal, mungkin satu-satunya hal baik yang dia lakukan. Tapi dia membiarkannya tetap berlaku. Kita tidak mengalami masalah seperti mereka. Mereka di Eropa sedang menghadapi krisis ekonomi besar karena dibanjiri mobil Tiongkok.